Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Idai Official. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Malut United, ya, dengan skor 2-0 dimenangkan oleh tim tuan rumah Malut United. Dalam pertandingan ini sangat terlihat jelas, ya, beberapa pemain Persib nampaknya menurun, ya, performanya, seperti Mark Locke, Tom Haye, Berguinho, Beckham Putra dan lain-lain, ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan rotasi, ya, karena di dua pertandingan sebelumnya starting itu di lini depan itu Sadil, kalau nggak Berguinho, ya, dan di tengahnya ada Ramon, di kanan ada Baros, ya. Tapi di pertandingan tadi, ya, di pertandingan tadi Baros datang di bangku cadangan dan juga Ramon Tanque, ya. Jadi yang dimainkan Beckham Putra, Sadil dan juga Berguinho dan Andrew Jung, ya. Sebenarnya, ya, saya melihat pertandingan ini saya agak kecewa dengan performa Persib, tapi ya saya supporter harus terus mendukung, ya. Mau kalah mau menang mau seri, yang namanya supporter itu harus mendukung, gitu, ya. Kecintaan terhadap Persib itu sangat luar biasa, ya. Kita akan membahas beberapa pembahasan, ya, karena memang di pinggir lapangan juga Persib tidak didampingi oleh Bojan Hodak sebagai pelatih utama karena terkena akumulasi kartu kuning, ya. Jadi diganti oleh coach Igor Toric, ya. Jadi Igor yang berdiri di pinggir lapangan. Ya, ini yang sangat disedihkan oleh seluruh bobotoh mungkin, ya. Gol yang dicetak oleh sang mantan Ciro Alpes, ya. Nah, ini juga ini saya sangat kecewa, ya, dengan kejadian gol ini, bukan karena Cironya, tapi saya melihat permainan Persib itu, wah, bahkan kan gol Ciro itu awalnya kesalahan dari Teja, ya. Teja Paku Alam yang memberikan umpan kepada Eliano Reinders, tapi bolanya terlalu pelan, gitu, operannya terlalu pelan sehingga dicuri oleh Yance Sayuri, ya. Jadi Yance memberikan kepada Ciro dan akhir, ya. Tapi saya respect kepada Ciro, ya. Ciro tidak berselebrasi, sepertinya dia setelah mencetak gol itu nangis, ya, karena memang Persib itu bagi Ciro itu tim paling dia cintai. Bahkan anaknya Ciro pun tidak mau meninggalkan Bandung, malah sekarang Ciro bikin rumah di Bandung, ya. Sudah jadi malah rumahnya, ya. Tapi ya mereka harus terpisah, ya, dengan keluarga. Ciro di Maluku dan istri dan anaknya ada di Bandung, gitu. Ya, saya respect sih kepada Ciro dengan gol ini. Dia tidak berselebrasi, tapi ya memang sangat kecewa, gitu, dengan performa pemain sehingga beberapa passing yang gagal, gitu, ya. Memang ini juga Malut juga memang sangat luar biasa, dia pressingnya kuat sehingga pemain Persib selalu salah memberikan passing, ya, terutama Mark Locke, ya. Mark Locke juga banyak sekali, makanya Mark Locke digantikan di babak yang kedua, digantikan oleh Barba, sehingga ya dia jadi yang ke tengah itu Putros, ya. Jadi Eliano ke kanan. Nah, sebenarnya
pertandingan ini saya tidak akan membahas panjang lebar, tapi ini mungkin jadi pelajaran bagi Persib Bandung untuk kedepannya untuk lebih sering merotasi pemain ya. Saya sih memikir ya harusnya yang jadi starting itu Ramon sih. Ya karena Ramon pressing-pressingnya kuat juga gitu ya untuk ngepressing Gustavo Franca. Dan ya di kubu Maluku United memang seperti yang kita tahu banyak sekali pemain yang pernah membela Persib Bandung, terutama Ciro Alves, David da Silva, Tyron Del Pino, Gustavo Franca, Dimas Derajat sebagai pemain pinjaman, dan juga Fred Butuan. Memang Fred Butuan ini bukan barangan Ciro dan David itu ya, bukan barangan yang kemalutnya lebih dulu Fred. Nah ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi seperti laga tim Persib Bandung terbaru gitu menghadapi tim Persib Bandung yang lama gitu ya. Jadi ya kalau kayak ininya mah apa ya? Ya yang baru diproses menghadapi yang sudah jadi gitu ya. Itulah seperti itu. Ya, banyak juga peluang di babak yang kedua, malah Persib lebih dominan di babak yang kedua. Ya, setelah masuknya Federico Barba dan juga William Barros ya. Barros juga masuk di babak yang kedua menjadi menggantikan Sadil ya. Jadi ini sih menjadi pelajaran yang sangat sangat harus diinikan oleh Persib karena kekalahan 2-0 ini sangat luar biasa. Kita bahkan tidak bisa mencetak gol gawang Malut. Malah kita banyak sekali peluang terutama ya di menit awal babak yang kedua ya dari crossing dari Federico Barba yang ditanduk oleh Barros ya. Namun sayangnya kiper menepis itu, dan ketika Barros ingin menendang bola kembali, tapi sayangnya posisi Barros tidak tepat ya. Jadi ya memang terjatuh gitu. Ya, sebenarnya ini tidak banyak sih pembahasan pertandingan kali ini karena saya juga agak-agak kecewa ya dengan hasil yang seperti ini. Ya, saya ingin sebenarnya Persib itu menang gitu. Ya, ingin Persib itu terus menang dan terus melangkah lebih jauh sehingga bisa menggeser peringkat kedua. Kita bertahap lah. Dan Persib tanggal 21 kalau nggak salah ya akan menghadapi Bayangkara FC, Bayangkara Persisi Lampung di Stadion GBLA. Nah, semoga di pertandingan itu Persib benar-benar merubah skema permainan yang menghadapi Malut dan juga buat nanti menghadapi Bayangkara ya. Dan setelah Bayangkara, Persib akan menghadapi PSM Makassar, tim yang kuat dengan center backnya ya Yuran Fernandes. Ya jadi ya saya sebenarnya ini udah agak lemes ya. Saya tadi guys, ini jam 10 ini udah agak ngantuk karena kurang tidur juga ya. Prepare gitu. Jadi ya di pertandingan ini kita harus belajar lah, jadikan pelajaran gitu bagi Bojan Hodak dan Igor Toric sebagai asisten pelatih ya. Jadi banyak sekali peluang di babak yang kedua dan saya melihat Tom Haye selalu terlambat, dan sekarang mungkin kalian bisa lihat sendiri Tom Haye menjadi orang yang mungkin emosional ya. Tapi ya karena memang gua tidak mengikuti dia di tim sebelumnya ya Tom Haye, karena gua mengikuti Tom Haye itu hanya di timnas ya.
karena saya jarang sekali menonton liga-liga Eropa, apalagi ya liga-liga luar lah. Padahal ya memang lebih bagus liga luar sih daripada liga Indonesia gitu. Ya, jadi pokoknya mungkin begitu aja kontennya kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, mungkin begitu aja video kali ini. Semoga buat Persib bisa kembali mendapatkan kemenangan di laga berikutnya menghadapi Bayangkara. Salam satu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.